Kalau sudah setuju, kita akan mulai dari hal yang biasanya menjadi cita-cita semua orang. Saya mau nanya, Bapak Ibu bisa jawab salah atau benar ya? Betul tidak, Bapak Ibu yang hadir di sini, itu cita-citanya, tujuannya cuma satu, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Ada lagi nggak? Halo? Ada yang lain? Coba saya tebak ya, saya tebak. Betul tidak cita-cita Bapak Ibu yang hadir di sini itu bahagia dunia dan akhirat? Ada yang lain? Nah, sama kalau gitu ya. Baik. Kalau memang sudah sama, tujuannya sama yaitu ingin bahagia dunia dan akhirat, maka pertanyaan yang kedua, bahagia itu apa? Loh, kok bingung? Bahagia kan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini tujuannya adalah bahagia dunia dan akhirat. Setuju ya? Nah, pertanyaan saya yang kedua, menurut versi sekarang, apa ya? Menurut versi sekarang Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu bahagia itu apa? Senang. Kalau atau coba ya saya simpulkan ya, betul tidak di pikiran Bapak Ibu semua ini, kalau saya tidak punya masalah, saya bahagia. Betul nggak biasanya? Atau yang kedua, kalau masalah saya selesai, saya bahagia. Betul nggak? Nah, biasanya seperti ini Pak. Ya, mari kita luruskan. Betul atau tidak, kalau di pikiran Bapak Ibu bilang, kalau saya tidak ada masalah, saya bahagia. Kalau masalah saya selesai, saya bahagia. Ini biasanya secara umum orang seperti itu Pak, tolak ukurnya. Ya, mari kita luruskan, benar tidak bahwa manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Silahkan Ustadz Teddy, bantu dulu sebentar. Kita akan buka, kita akan mulai dari surat 76 ayat 2. Artinya saya, ya. Kita akan mulai dari pemahaman ini ya Bapak Ibu, supaya kita luruskan dulu cara berpikirnya. Nanti kalau sudah sepakat, baru kita lanjut bagaimana caranya menuju bahagia, ya. Jadi kita akan mulai dari surat 76 ayat 2. Apakah memang benar manusia hidup itu pasti akan diuji atau diberikan yang namanya masalah? Silakan. Surat Al-Insan ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Baik, Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Jadi Allah berjanji, setelah Allah menciptakan manusia dari mani yang bercampur, maka setelah itu Allah hendak mengujinya. Jadi yang menginginkan kita diuji siapa? Allah. Setuju ya ini ya? Kalau Allah yang menginginkan, kita bisa menolak nggak Pak? Tidak ada ya, tidak ada yang bisa ya. Jadi suka tidak suka, yang namanya manusia lahir ke muka bumi ini pasti akan diuji. Setuju ini? Pertanyaan saya, berarti manusia punya masalah, manusia diuji itu wajar atau tidak? Jadi Bapak Ibu punya masalah itu wajar atau tidak? Yang namanya wajar berarti ketika punya masalah harusnya biasa-biasa saja atau pusing. Kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar? Berarti boleh pusing? Saya ulang lagi. Loh, ayo kita ulang. Tadi Bapak Ibu berpikir ya, Bapak Ibu kan berbicaranya, kalau saya tidak punya masalah, saya bahagia. Kan begitu kan pola berpikirnya kan? Padahal suka tidak suka, semua manusia itu pasti akan punya yang namanya masalah. Berarti kalau tolak ukur ibu bahagia itu dari tidak punya masalah, salah atau benar? Sudah berapa lama berpikiran seperti itu? Loh, paham ibu-ibu? Kenapa kita tidak boleh tidak mau punya masalah? Kenapa? Karena suka tidak suka, semua manusia pasti akan diuji dan diberikan yang namanya masalah. Jadi manusia punya masalah itu wajar atau tidak?
Yang namanya wajar ketika Bapak Ibu punya masalah, harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Kalau pusing, wajar atau tidak wajar? Loh, baru sadar, Bu? Jadi boleh nggak pusing kalau punya masalah? Loh, kok ragu-ragu ini jawabnya? Boleh nggak? Loh, kok boleh? Nanti, pokoknya ibu nanti pertanyaannya ke saya, Pak, bagaimana supaya tidak pusing? Kan itu aja kan, gampang. Cuman saya mau meluruskan dulu cara berpikir di awal, karena kebanyakan orang tuh salah. Ingin hidup tidak punya masalah, padahal masalah itu pasti ada. Kenapa pasti ada? Karena Allah yang berjanji kepada kita, setelah Allah menciptakan manusia, Allah hendak menguji kita. Jadi suka tidak suka, semua orang pasti punya masalah. Berarti kalau nanti Bapak Ibu curhat kepada saya, Pak Oke saya punya masalah, maka jawaban saya apa? Wajar. Kalau ibu bapak tidak mau punya masalah, berarti bapak ibu tidak wajar. Bapak ibu orang wajar, orang tidak wajar? Kalau orang wajar boleh pusing nggak kalau punya masalah? Tidak. Makanya tadi saya bilang, bapak ibu sebelum ngaji, bapak ibu harus tahu tolak ukur. Di mana sih rencananya saya mau buat tolak ukur Bapak Ibu ngaji ini sampai mana? Kita buka ya tolak ukurnya ya. Buka surat 10. Ayat 62. Ini tolak ukur kami, Pak. Jadi kalau saya kajian di mana-mana, saya akan buat target semua jamaah itu harus seperti di surat 10 ayat 62. Karena kalau tidak ada tolak ukurnya nanti kita ngambang, Pak. Ngajinya sekedar mendengarkan, bubar, pulang, pusing lagi. Enggak begitu. Sayang, ya. Siap. Surat Yunus ayat 62. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lihat ya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak bersedih hati. Saya mau nanya, Bapak Ibu hidup sekarang masih ada rasa takut dan bersedih hati nggak? Masih? Kalau masih kapan mau sampai tidak takut dan bersedih hati? Mau kapan? Mari kita belajar ya. Jadi hari ini kita akan mulai. Target saya mengajarkan ilmu kehidupan ini sampai Bapak Ibu dalam menjalani hidup tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Bisa atau tidak? Bisa. Karena kami ajarkan kurikulumnya. Jelas ya Ibu ya? Kalau Ibu mau menjalani, mau mempraktekkan, insya Allah bisa. Dan kami sudah buktikan bukan 1-2 orang tapi ribuan orang. Ya? Jadi kita siap ya. Jadi target kita harus sampai menjalani hidup itu tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Bagaimana caranya? Dengarkan sampai sore ya. Saya akan ajarkan. Siap ya? Baik, kita mulai sekarang. Jadi tadi saya bilang, orang punya masalah itu wajar atau tidak? Wajar. Jadi ketika wajar itu ketika punya masalah biasa-biasa saja atau pusing? Awas kalau pusing ya. Nah, baik, sekarang yang kedua. Sebenarnya tujuan Allah menguji manusia itu tujuannya apa Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu suka tidak suka pasti diuji oleh Allah ya. Tujuan Allah menguji manusia itu apa tujuannya? Baik, kita buka surat 29 ayat 2. Semua ada Pak dalam Al-Quran Pak. Silakan surat 29 ayat 2. Jadi tujuan Allah itu apa mengujinya? Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik. Jadi tujuan Allah menguji manusia itu untuk apa Bapak dan Ibu? Meningkatkan derajat keimanan. Setuju ini? Jadi menurut surat 29 ayat 2, menurut surat Al-Ankabut ayat 2, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya cuma satu Pak, yaitu untuk meningkatkan derajat keimanan. Setuju atau tidak? Baik, saya mau nanya sekarang, Bapak Ibu tuh ingin ditingkatkan derajatnya atau diturunkan? Kalau ingin ditingkatkan berarti masalah itu ditunggu-tunggu atau dihindari? Kok bingung lagi ntar ya Bapak? Loh, saya ulang. Ayo saya ulang. Bapak Ibu tadi kan bilang
ternyata yang namanya ujian dari Allah itu tujuannya untuk meningkatkan derajat keimanan. Setuju? Baik, kalau tujuannya untuk meningkatkan derajat keimanan, Bapak Ibu tuh senangnya ditingkatkan atau diturunkan derajatnya? Nah, kalau senangnya ditingkatkan derajat berarti butuh apa? Ujian atau masalah. Namanya orang butuh dikasih. Kira-kira senang atau pusing? Berarti ketika Bapak Ibu dikasih ujian masalah, ngomongnya apa orang senang? Sudah? Iya, harusnya senang. Jadi logikanya, kalau Bapak Ibu ingin ditingkatkan derajatnya, berarti ujian atau masalah itu ditunggu-tunggu atau dihindari? Namanya ditunggu-tunggu, masalah datang, senang atau pusing? Kenyataannya? Nah, ini. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu tidak diajarkan cara prakteknya, ya begini yang terjadi. Ilmunya tahu, tapi ketika praktek Bapak Ibu pusing. Ya, ingin jago berenang, tapi Bapak Ibu tidak mau basah kena air. Bisa nggak? Ingin meningkat derajatnya, tapi tidak mau diuji. Bisa nggak? Jadi harusnya kalau ingin derajat meningkat, berarti Bapak Ibu suka tidak suka harus menerima yang namanya ujian. Jadi harusnya Bapak Ibu sekarang senangnya punya masalah atau tidak ada masalah? Nah, banyak? Jadi semakin banyak masalah semakin senang atau semakin pusing? Terus masalahnya di mana? Loh iya, ya nanti. Ayo. Kan logikanya Bapak Ibu ingin meningkat derajatnya. Kalau ingin meningkat derajatnya berarti suka tidak suka Bapak Ibu harus punya masalah atau diuji. Betul nggak ini? Berarti harusnya ketika Bapak Ibu semakin banyak masalah, harusnya semakin senang atau semakin pusing? Senang, karena Bapak Ibu tahu, oh masalah ini untuk meningkatkan derajat keimanan saya. Jadi pertanyaan saya, masalahnya di mana? Halo? Nah, jelas ya? Jadi yang kedua, mari kita sadari bersama bahwa ternyata Allah memberikan ujian hidup, memberikan masalah hidup kepada kita, itu tujuannya baik, yaitu untuk meningkatkan derajat keimanan. Setuju Bapak dan Ibu? Oke, kalau setuju sekarang yang ketiga. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, ada masalah yang berat atau tidak? Ada? Baik. Kalau Bapak Ibu bilang ada, dasarnya dari apa? Dasarnya apa? Bapak Ibu bilang masalah berat itu dasarnya apa? Pusing. Oke, pusing ya. Karena Bapak Ibu dasarnya pusing, saya pakai dasarnya Al-Quran saja ya. Baik. Di surat Al-Baqarah ayat terakhir, Al-Baqarah 286, Allah berfirman apa? Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Artinya saja. Ya. Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baik, Bapak Ibu sering dengar ayat ini ya? Maksudnya Allah berfirman apa di sini? Allah berfirman bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi pertanyaan saya, berarti ketika Allah menguji kita, kita dipastikan lulus atau tidak? Bapak Ibu yakin? Berarti pertanyaan saya, berarti ketika kita tahu diuji itu, kita tahu pasti lulus, harusnya pas menjalani ujian tuh tenang-tenang saja atau pusing? Kenapa harusnya tenang? Karena yakin pasti lulus. Jadi pertanyaan saya, beratnya di mana? Halo? Kok bingung lagi? Loh, kan tadi Bapak Ibu bilang berat. Saya mau nanya, menurut Allah ternyata ujian itu sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau kemampuan Bapak Ibu 10 nggak mungkin diuji 11, pasti di bawah itu. Berarti semua manusia dimungkinkan pasti lulus. Kalau Ibu tahu diuji itu Allah sudah bocorkan, tenang ya, semua pasti lulus. Pertanyaan saya, berarti dalam menjalani masalah itu beratnya di mana? Menyikapinya.
Lah bukan, artinya kalau Bapak Ibu tahu diuji itu pasti lulus, harusnya pas menjalani ujian tenang atau pusing? Harusnya tenang, karena Bapak Ibu yakin pasti saya lulus. Jelas Bapak dan Ibu? Saya tanamkan dulu ini karena ini penting Pak. Hal-hal penting untuk merubah pola berpikir Bapak Ibu. Kenapa saya suruh ubah dulu? Karena kalau Bapak Ibu bilang sulit, kalau Bapak Ibu bilang berat, maka Bapak Ibu kena hadis Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Itu yang terjadi. Makanya saya luruskan dulu cara berpikir Bapak Ibu. Ingat ya, bahwa semua manusia suka tidak suka punya masalah. Yang kedua, ternyata masalah itu untuk meningkatkan derajat keimanan. Yang ketiga, ternyata ujian itu sudah disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Betul nggak ini? Oke, yang keempat, biar ibu makin percaya diri menghadapi masalah hidup. Buka surat 94 ayat 5 dan 6. Ada masalah yang sulit nggak selama ini menurut Bapak Ibu? Halo? Banyak. Baik, kita buka lagi menurut Al-Quran. Apakah ada yang sulit? Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. baik, maksudnya Allah berfirman seperti ini apa Bapak dan Ibu? Sesulit apapun Bapak Ibu menghadapi masalah hidup, pasti ada kemudahan. Bapak Ibu percaya ayat ini? Berarti kalau percaya, ketika Bapak Ibu menjalani masalah meskipun sulit, harusnya tenang atau pusing? Pusing boleh nggak? Saya lihat dulu ini. Pusing boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Karena si ibu bapak yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang sesulit apapun, pikiran Bapak Ibu cuma bertanya, mudahnya di mana ya? Kan gitu harusnya. Bukan saya pusing, kan bener nggak? Harusnya kan Bapak Ibu bertanya, ini mudahnya di mana ya? Loh kenapa begitu? Karena Allah berjanji setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi pertanyaan saya ulang, masalahnya di mana? Halo? Nah, udah ya, saya perbaiki ya cara berpikirnya ya. Yang terakhir, niat Allah memberikan masalah kita, itu niatnya baik atau tidak? Baik, tujuannya untuk meningkatkan derajat kita kan? Kira-kira niat baik Allah itu yang benar, kita terima dengan senang hati atau dengan kepusingan? Berarti ketika Allah ngasih masalah kepada Bapak Ibu, namanya orang senang ngomongnya apa? Harus begitu ya. Ketika Bapak Ibu memahami ini 1, 2, 3, 4, 5, maka Bapak Ibu mulai masuk. Sungguh wali-wali Allah itu tidak pernah bersedih hati dan khawatir terhadap apapun yang menimpa dirinya. Paham Bapak Ibu konsepnya? Baik, kalau sudah paham, kita akan memulai sekarang bagaimana caranya menyelesaikan masalah hidup dengan mudah ya. Jadi kita akan mulai, tadi pemahamannya dulu saya tanamkan, sekarang kita akan mulai caranya. Bagaimana caranya Bapak Ibu menjalani masalah hidup supaya tidak pusing. Karena kebanyakan orang kalau menjalani masalah itu seringnya pusing, bahkan tidak mau. Bahkan ada jamaah saya Pak, ketika saya baru bertemu dengan beliau, sampai dia ngomong, amit-amit Ustadz kalau saya punya masalah. Padahal suka tidak suka, yang namanya masalah itu pasti ada. Ya, baik. Kalau memang sudah siap, kita mulai buka diagramnya. Ibu buka halaman 2. Jadi halaman pertama ini mewujudkan akhlak yang mulia. Nah, Ibu buka diagram masalah hidup sekarang. Kita mulai ke materi. Ya. Baik. Bapak Ibu lihat kotak kiri paling atas, ya. Ujung paling atas kanan, kotak paling kiri ke atas, itu tulisannya apa Bapak dan Ibu? Jadi semua suka tidak suka, semua orang pasti punya yang namanya masalah. Ibu bapak mau terima mau tidak, semua orang tuh pasti punya masalah. Jadi pertanyaan saya ulang, wajar atau tidak kalau orang punya masalah? Yang namanya wajar itu harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah biasa-biasa saja atau pusing? Kalau Bapak Ibu pusing, wajar atau tidak wajar?
Baik, sudah berapa lama Bapak Ibu tidak jadi orang tidak wajar? Ya, kita perbaiki ya. Jadi sekarang mari kita luruskan bersama bahwa semua orang suka tidak suka pasti memiliki masalah dan sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena memang Allah yang menginginkan. Dasarnya surat 76 ayat 2. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, sekarang kita mulai. Karena masalah hidup ini memang selalu ada, berarti pertanyaannya, yang kita rubah itu kita menghindari masalahnya atau cara kita menerima masalah? Nah, jadi yang harus kita luruskan adalah cara kita menerima masalah. Karena kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah, suka ataupun tidak suka. Setuju ya? Baik, sekarang kita akan kupas. Bagaimana sih Pak caranya menyelesaikan masalah itu dengan mudah? Karena kenyataannya Pak, masalah saya tidak selesai-selesai, kan begitu ya? Nah, sekarang saya sedikit cerita dulu. Kenapa saya berani mengatakan Bapak dan Ibu menyelesaikan masalah itu mudah, kenapa? Karena memang yang nanti saya sampaikan itu sudah saya jalani dulu Bu, ya. Jadi yang nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua itu saya sudah jalani dulu, saya sudah praktekkan Bapak Ibu. Dan ternyata memang mudah. Untuk menyelesaikan masalah itu mudah, asalkan diajarkan caranya. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi yang akan saya sampaikan nanti adalah sesuatu yang sudah saya jalani dan saya akan mengajarkan caranya. Bagaimana caranya? Saya sedikit cerita dulu. Tahun 2005 saya ini seorang pengusaha dulu Bapak Ibu. 2005, 2006, 2007 pengusaha. 2008 awal saya bangkrut total. Ini awalnya Bapak Ibu. Kira-kira yang namanya pengusaha bangkrut total meninggalkan hutang atau warisan? Baik. Kok hafal semua? Baik. Jadi waktu itu tahun 2008 awal hutang saya 2 miliar, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara. Dan begitu pusingnya saya mencari guru, mencari ustadz untuk bisa menyelesaikan masalah hidup saya. Alhamdulillah tiba-tiba dekat berkat pertolongan Allah, Allah mempertemukan saya dengan seorang guru Pak. Lalu guru itu mengajarkan saya bagaimana cara menyelesaikan masalah. Apa yang terjadi? 2,5 bulan masalah saya selesai Pak. Hutang 2 miliar selesai, istri tidak jadi bercerai, dan saya tidak jadi dipenjara. Makanya saya akan mengajarkan, sharing kepada Bapak dan Ibu apa yang sudah saya lakukan, bukan lagi teori. Kalau teori nanti kasihan. Teori kan berarti cuma sekedar teori kan, tapi ini yang saya sampaikan sudah saya jalani dan saya sudah buktikan bahwa memang untuk menyelesaikan masalah hidup itu harusnya mudah, asalkan diajarkan caranya. Berarti bagaimana caranya ya? Gini caranya. Jadi waktu saya bertemu guru saya bilang, Mas Oke itu hutang berapa? Saya bilang hutang saya 2 miliar. Kapan harus selesai? 3 bulan Pak, saya bilang. Baik. Lalu guru saya bilang, misalnya saya Antono hutang 5 juta, Mas Oke hutang 2 miliar. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, 2 miliar dan 5 juta, lebih cepat mana yang lunasnya? 5 juta. Kenapa yang 5 juta? Lebih sedikit. Sama seperti pemikiran saya dulu Pak. Sekarang pertanyaan saya, kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Nah, jadi saya jelaskan ya. Jadi tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Masalah besar adalah ketika Allah tidak menolong kita. Masalah kecil adalah ketika Allah menolong kita. Jadi sebesar apapun masalah Bapak dan Ibu, kalau Allah yang menolong, selesai atau tidak? Pasti selesai. Berarti sekarang kita harus cari ayat di dalam Al-Quran yang ayat itu menyatakan akan menolong kita. Betul tidak? Baik, ayat apa itu? Buka diagramnya. Ibu lihat penyelesaian masalah hidup sesuai Al-Quran yang tadi saya sebutkan, surat 94 ayat 5 dan 6 ya. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi dari diagram masalah hidup, Ibu Bapak geser ke kanan sedikit, yaitu tulisannya apa? Dari masalah hidup, dari diagram ini digeser ke kanan berarti apa? Penyelesaian masalah hidup. Ya, tadi saya bilang tidak ada masalah yang sulit, tidak ada masalah yang besar. Sulit itu kalau Allah tidak menolong, mudah itu Allah yang menolong. Jadi kalau Ibu lihat penyelesaian masalah hidup itu ada 2 ayat ya Bu ya. Satu kalau turun ke bawah surat Al-Baqarah 153. Tapi kalau Bapak Ibu ke kanan itu surat 96
ayat 4 dan 5. Hari ini, pagi ini saya akan bahas dulu surat Al-Baqarah 153. Bapak Ibu sering dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassholah innallaha ma'as-sabirin. Pernah dengar ayat ini? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah dalam setiap permasalahan kehidupan, di ayat ini apa yang harus kita lakukan? Itu lihat diagramnya ada 3 apa? Iman, sabar, dan sholat. Inilah ayat yang menolong saya ketika tahun 2008, ketika hutang saya, ketika istri saya mau cerai, dan ketika saya akan dipenjara. Saya menjalani ilmu Al-Baqarah 153. Saya memperbaiki iman yang benar, saya memperbaiki sabar yang benar, saya memperbaiki sholat yang benar. 2,5 bulan masalah saya selesai. Berarti sekarang pertanyaannya, bagaimana iman dengan benar? Bagaimana sabar dengan benar? Bagaimana sholat dengan benar? Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, apapun masalah kita pasti selesai. Percaya atau tidak? Berarti sekarang yang kita fokuskan ketika kita punya masalah, kita tuh fokus ke solusi masalahnya atau meningkatkan iman, sabar, sholatnya? Ayo saya mau nanya, selama ini kalau Bapak Ibu punya masalah, biasanya memikirkan apa? Solusi, benar nggak ini? Nah saya mau nanya, Ibu pas punya masalah tuh sudah tahu belum solusinya? Belum dipikirkan. Kira-kira makin tenang makin pusing. Sudah berapa lama? Jelas? Kalau saya pakai cara kedua, Pak. Saya pakai cara kedua, Bu. Apa? Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu percaya semua masalah hidup itu kalau Allah yang menolong pasti selesai. Percaya atau tidak? Kalau memang percaya, berarti ketika punya masalah, Bapak Ibu tuh berpikir solusinya atau bagaimana caranya Allah menolong? Harusnya yang mana? Selama ini nggak nyambung kan? Ini yang terjadi, Pak. Akhirnya saya dirubah pola berpikirnya oleh guru saya. Mas Oke kalau Mas Oke berpikir solusinya kelamaan, meskipun tidak salah ya, tapi pakailah cara yang kedua, gunakan pertolongan Allah. Dan Allah menolong syaratnya 3, yaitu iman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar. Berarti kalau Bapak Ibu menjalani ini dengan benar, apapun masalah selesai pastinya.